Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke sedulur, kali kita ziarah ke daerah Kudus ya sadulur. Kita akan ziarahi lagi ke salah satu wali songo yaitu Sunan Kudus Kudukun Sunasun Saitu. Sunan Kudus memiliki nama asli Jafar Shodiq. Sunan Kudus memiliki nama asli Jafar Shodiq. Ia wali keturunan Arab dari ayahnya Raden Usman Haji dan ibunya Nyai Anom Manyuran. Diketahui ibunya merupakan putri Sunan Ampel. Melansir dari buku Sunan Kudus Sang Panglima Perang, ayahnya merupakan senopati kerajaan Demak yang gugur dalam pertempuran melawan serangan kerajaan Majapahit. Sunan Kudus lalu menggantikan posisi ayahnya. Jabatannya itulah yang memperkuat perluasan penyebaran agama Islam. Dikutip dari jurnal Indo-Islamika UIN Jakarta, Sunan Kudus menerapkan metode dakwah bilhal atau perbuatan nyata dalam menyebarkan agama Islam di wilayah Jawa Tengah. Pada waktu itu masyarakat menganut agama Hindu-Buddha. Secara keseluruhan, Sunan Kudus menggunakan 4 pendekatan dalam menyebarkan agama Islam. Pertama, Sunan Kudus melakukan pendekatan secara perlahan, yakni membiarkan adat istiadat yang ada di masyarakat dan mulai mengubahnya sedikit demi sedikit. Dia juga mengedepankan jalan damai dan menghindari perpecahan selama berdakwah. Kedua, Sunan Kudus menghormati masyarakat Hindu untuk menarik perhatian mereka. Salah satunya dengan memberikan larangan untuk tidak menyembelih sapi. Pada waktu itu sapi merupakan hewan yang disucikan oleh masyarakat setempat. Larangan ini berawal dari cerita saat Sunan Kudus mendatangkan sapi dari India. Datangnya sapi itu membuat warga penasaran dan berbondong-bondong mendatangi Sunan Kudus. Mereka mengira sapi itu akan disembelih di hadapan mereka. Namun, ternyata itu merupakan salah satu strategi menarik masyarakat untuk memeluk Islam. Saat masyarakat sudah berkumpul, Sunan Kudus menceritakan bahwa dulu ia hampir mati karena kehausan. Lalu datanglah sapi menyusuinya. Setelah itu ia mengatakan kepada masyarakat supaya tidak menyakiti sapi apalagi sampai menyembelihnya. Hal itu membuat masyarakat semakin tertarik padanya. Ketiga, menarik perhatian masyarakat Buddha dengan memberikan nuansa Buddha pada setiap arsitektur bangunan. Seperti bangunan Menara Kudus. Menara itu memiliki corak bangunan Hindu-Buddha Islam sampai saat ini. Keempat, memasukkan unsur-unsur Islami seperti maulidan pada setiap ritual masyarakat Jawa. Pada zaman dulu masyarakat kental dengan tradisi selamatan seperti mitoni hingga selamatan kematian. Itulah metode dakwah yang digunakan Sunan Kudus dalam menyebarkan agama Islam di Jawa Tengah. Peninggalan-peninggalannya masih bisa dilihat hingga saat ini. Sebutan nama Sunan Kudus disematkan karena beliau memilih daerah Kudus sebagai tempat berdakwahnya. Sunan Kudus menetap dan berdakwah di daerah ini selama bertahun-tahun lamanya, sehingga masyarakat setempat kemudian memanggilnya dengan sebutan Sunan Kudus. Diketahui kalau Sunan Kudus memiliki toleransi beragama yang sangat tinggi. Sunan Kudus dikenal sebagai tokoh yang memiliki toleransi beragama sangat tinggi. Sunan Kudus menjadi salah satu anggota Wali Songo yang menyebarkan agama Islam di tanah Jawa, tepatnya di daerah Jawa Tengah dan sekitarnya. Beliau lahir di Kudus pada tahun 1400 Masehi. Sunan Kudus hidup di era kerajaan Hindu Jawa sedang runtuh dan agama Islam baru mulai menyebar di desa daerah Jawa. Sunan Kudus adalah anak dari Habib Usman Haji atau yang lebih dikenal dengan nama Sunan Ngudung. Ayahnya ini merupakan seorang menantu dari Sunan Ampel. Sedangkan ibunya bernama Syarifah Ruhul atau Dewi Ruhil, yang merupakan adik dari Sunan Bonang. Menurut silsilah dari keluarga Sunan Kudus, beliau merupakan keturunan ke-10 lewat jalur Husein, yaitu putra dari pernikahan putri Nabi Muhammad, yakni Siti Fatimah, dengan Sayyidina Alira. Sunan Kudus memiliki nama asli Jafar Shodiq. Beliau mendapatkan gelar Raden karena ayahnya merupakan senopati atau panglima pada masa pemerintahan Kesultanan Demak. Beliau juga mendapat julukan sebagai Raden Amir Haji. Hal ini dikarenakan sewaktu naik haji, Sunan Kudus selalu mendapat peran sebagai pemimpin rombongan atau amir. Perjalanan naik hajinya ini cukup sering, sehingga nama Raden Amir Haji sangat dikenal oleh masyarakat. Sebutan nama Sunan Kudus disematkan karena beliau memilih daerah Kudus sebagai tempat berdakwahnya. Sunan Kudus menetap dan berdakwah di daerah ini selama bertahun-tahun lamanya, sehingga masyarakat setempat kemudian memanggilnya dengan sebutan Sunan Kudus. Berdakwah dengan ajaran toleransi beragama. Diketahui kalau Sunan Kudus memiliki toleransi beragama yang sangat tinggi.
Beliau sangat menghargai agama lain yang ada di Pulau Jawa, seperti Buddha dan Hindu. Pernah diceritakan kalau di masa awal berdakwah Sunan Kudus, ada sebuah kejadian yang hingga saat ini masih sangat diingat oleh masyarakat kota Kudus. Jadi, suatu hari beliau membeli sapi yang disebut dengan Kebo Gumarang. Sapi ini ukurannya sangat besar dan didatangkan langsung dari India menggunakan kapal. Sapi yang ukurannya besar ini tentu saja menarik perhatian masyarakat, karena kandangnya tepat berada di pekarangan rumah yang bisa terlihat dari jalanan. Di masa itu, masyarakat kota Kudus mayoritas beragama Hindu, karena ajaran Islam baru mulai masuk pada saat Sunan Kudus datang ke sana. Masyarakat yang melihat Sunan Kudus memelihara sapi berukuran besar itu pun penasaran dengan apa yang akan dilakukan oleh sang pemilik. Dalam ajaran Hindu, sapi adalah hewan suci karena dianggap sebagai kendaraan. Di masa kecil dirinya pernah ditolong oleh seekor sapi saat sedang dalam keadaan bahaya. Oleh karena itu, sebagai ucapan rasa terima kasihnya, Sunan Kudus melarang pengikutnya untuk menyakiti dan membunuh sapi. Beliau juga mengatakan kalau di Al-Quran terdapat salah satu surat yang bernama Surat Al-Baqarah. Surat ini memiliki arti sapi dalam bahasa Arab. Mendengar hal tersebut, tentu saja masyarakat pemeluk agama Hindu menjadi terkagum-kagum dengan sosok Sunan Kudus. Mereka pun mulai bersedia untuk mendengarkan ceramah serta dakwah dari Sunan Kudus. Sebagian dari masyarakat tersebut bahkan mempercayai kalau Sunan Kudus adalah titisan Dewa Wisnu. Berangkat dari hal itu, larangan untuk membunuh sapi masih diterapkan oleh masyarakat Kudus. Karenanya, setiap hari raya Idul Adha, mereka lebih memilih untuk berkurban kerbau. Menarik perhatian masyarakat Hindu dengan arsitektur bangunan, pendekatan dakwah Sunan Kudus juga mengambil jalur arsitektur. Saat beliau akan membangun sarana dan prasarana untuk digunakan oleh masyarakat setempat, Sunan Kudus menggabungkan corak dari agama Islam dan Hindu. Salah satu bangunan yang memiliki unsur arsitektur Islam dan Hindu adalah Menara Kudus. Meski Sunan Kudus berdakwah ajaran Islam, tapi beliau masih menghormati orang-orang yang memiliki kepercayaan lain dan tidak mau memaksa mereka untuk masuk Islam. Sikapnya inilah yang membuat orang-orang setempat merasa segan dan sangat menghormati Sunan Kudus, sehingga lambat laun mereka akhirnya bisa menerima ajaran beliau, yakni ajaran Islam. Meski membutuhkan waktu yang cukup lama dalam membangun kepercayaan masyarakat setempat, Sunan Kudus tetap berusaha dan tidak menyerah untuk menyebarkan ajaran Islam di Kudus. Selain menggabungkan unsur Hindu ke dalam arsitektur bangunan, Sunan Kudus juga menyempurnakan alat-alat pertukangan yang berhubungan dengan teknik pandai besi, kerajinan emas, dan keris pusaka dengan unsur Islami. Jadi, di dalam kerajinan-kerajinan tersebut akan diselipkan ukiran berupa ayat-ayat Al-Quran. Selain berdakwah dengan cara toleransi beragama, Sunan Kudus juga berdakwah melalui jalur politik. Setelah ayahnya wafat, beliau kemudian menggantikan posisinya untuk memperluas wilayah kekuasaan Kesultanan Demak. Mendapat posisi sebagai senopati membuat Sunan Kudus memanfaatkannya untuk menyebarkan ajaran Islam dan berdakwah di setiap kesempatan. Saat menjabat sebagai senopati, Sunan Kudus juga sempat diangkat sebagai imam besar Masjid Agung Demak, serta menjadi hakim di Kesultanan Demak. Hal ini dikarenakan Sunan Kudus dinilai sebagai orang yang adil dalam memutuskan suatu perkara dalam masyarakat dan tidak memihak suatu golongan tertentu. Inilah kisah dari Sunan Kudus yang mengajarkan kepada kita bahwa toleransi antar umat beragama itu sangat penting untuk menjaga kedamaian suatu bangsa. Oke sedulur, itu beberapa ulasan tentang Kanjeng Sunan Kudus. Semoga berkah ya sadulur. Lanjutkan lagi ziarah ke Kanjeng Sunan Muria ya sadulur. Sunan Muria adalah ulama yang termasuk dalam anggota Dewan Wali Songo. Nama lahirnya adalah Umar Said. Ia adalah putra Sunan Kalijaga dan Dewi Saroh binti Maulana Isyad. Makam Sunan Muria. Sunan Muria adalah salah seorang wali penyebar Islam di Jawa yang tergabung dalam kelompok Wali Songo. Dikutip dari kebudayaan.kemdikbud.go.id, makam Sunan Muria merupakan salah satu bukti arkeologis yang berkenaan dengan masa awal perkembangan Islam di Jawa, khususnya di wilayah Kudus, Pati dan sekitarnya. Makam Sunan Muria berada di puncak Gunung Muria, tepatnya Desa Colo, Kecamatan Dawe, sekitar 1.600 meter DPL dan selalu ramai peziarah.
Pengunjung harus melangkah 7.000 tangga untuk mencapai kompleks kuburan atau menggunakan sepeda motor taksi dari Terminal Colo. Kisah Sunan Muria yang berdakwah melalui kesenian dan mengajar keterampilan gratis pada masyarakat. Sunan Muria adalah salah satu wali songo yang dikenal dengan cara berdakwahnya yang unik. Salah satunya dengan menggunakan metode kursus gratis. Sunan Muria adalah anak dari Sunan Kalijaga dengan pernikahannya dengan Dewi Saroh yang merupakan puteri Syekh Maulana Ishak. Nama Sunan Kalijaga mungkin sudah tidak asing lagi untuk sekian banyak orang. Beliau merupakan seorang wali songo yang berpengaruh dalam penyebaran Islam di Pulau Jawa. Beliau adalah wali Allah yang merupakan putra dari Adipati Tuban. Tidak jauh dari ayahnya, Sunan Muria juga memiliki pengaruh dalam penyebaran Islam di Pulau Jawa. Tidak diketahui secara pasti tahun kelahiran dari Sunan Muria, tapi dalam sejarah tercatat beliau wafat pada tahun 1551. Meski piawai berdakwah, Sunan Muria justru memilih untuk berdakwah di daerah-daerah pelosok ketimbang daerah perkotaan. Sunan Muria memiliki nama asli Raden Umar Said, akan tetapi ada juga yang menyebutnya dengan nama Raden Prawoto. Sunan Muria sejak kecil sudah tertarik untuk belajar agama. Saat beliau sudah beranjak remaja, Sunan Muria berguru pada Ki Ageng Nerang bersama dengan Sunan Kudus dan Adipati Pathak. Nama Sunan Muria disematkan karena beliau berdakwah di daerah Gunung Muria. Oleh karena itu, nama Sunan Muria pun diberikan sebagai julukan dari masyarakat sekitar. Meski namanya sangat terkenal dan menjadi sosok yang sangat berpengaruh di Kesultanan Demak, Sunan Muria lebih suka tinggal di daerah terpencil dan jauh dari kehidupan pusat perkotaan. Beliau pun memutuskan untuk tinggal dan menetap di Gunung Muria. Gunung Muria adalah salah satu gunung yang terletak di pantai utara Jawa Tengah. Tempatnya ini berada di sebelah timur laut kota Semarang. Gunung Muria masuk dalam 3 wilayah kabupaten, yaitu Kabupaten Kudus, Kabupaten Jepara, dan Kabupaten Pati. Konon salah satu alasan mengapa beliau lebih memilih untuk berdakwah di pedalaman karena beliau merasa masyarakat di pelosok tidak mendapatkan pengetahuan tentang ajaran Islam. Ditambah lagi, kondisi ekonomi masyarakat di sana terbilang kurang mampu sehingga Sunan Muria ingin berdakwah sekaligus memajukan kehidupan ekonomi yang ada di sana. Meski pusat berdakwahnya adalah di Gunung Muria, pengaruh Sunan Muria sangat luas. Dakwahnya bahkan bisa mencapai daerah Jepara, Tayu, Juwana, dan di daerah sekitar Kudus. Masyarakat Jawa yang pada masa itu memiliki tradisi budaya yang sangat kental membuat ajaran Islam sulit diterima. Oleh karena itu, Sunan Muria yang memiliki toleransi tinggi pun memodifikasi tradisi lama Jawa kuno dengan ajaran Islam. Jadi, bisa dikatakan kalau Sunan Muria tidak berdakwah secara hitam putih. Beliau melakukan akulturasi budaya Jawa dengan ajaran Islam. Salah satu strateginya adalah dengan memodifikasi tradisi sesajen. Masyarakat Jawa yang pada masa itu kebanyakan adalah penganut agama Hindu, Buddha, dan animisme diajarkan untuk tidak lagi mempersembahkan makanan kepada roh leluhur, melainkan membagikan makanan kepada tetangga sekitar. Jadi, kalau ada orang yang punya hajat, maka ia bisa mengumpulkan tetangga dan mendoakan leluhur bersama-sama dengan cara Islam. Masyarakat setempat pada masa itu menamainya dengan tradisi kenduri. Tradisi ini sekarang lebih dikenal dengan nama kirim doa yang dilakukan sebelum bulan Ramadan, sebelum acara pernikahan, hingga sebelum melakukan acara besar lainnya. Tujuannya masih sama, yakni mendoakan para leluhur atau sanak keluarga yang sudah meninggal. Namun, tidak dengan menyajikan sesajen, melainkan mengirimkan doa dengan membacakan ayat-ayat Al-Quran dan solawat. Berdakwah dengan memberikan kursus keterampilan. Sunan Muria dikenal dengan cara berdakwahnya yang bisa dikatakan berbeda dari metode berdakwah lainnya. Sunan Muria memilih metode berdakwah dengan memberikan kursus gratis kepada masyarakat setempat. Diketahui kalau masyarakat yang tinggal di daerah pedalaman memiliki pengetahuan dan keterampilan yang kurang. Beliau kemudian menggelar kursus keterampilan yang khusus diselenggarakan bagi para petani, pedagang, pelaut, dan nelayan. Di kursus tersebut, nantinya masyarakat akan diberikan pengetahuan bagaimana cara berdagang, bercocok tanam, menangkap ikan, membuat perahu, dan lain sebagainya. Setelah mengajarkan kursus gratis keterampilan tersebut, beliau akan mengajarkan ajaran Islam kepada mereka.
Dengan membangun kepercayaan dari masyarakat, Sunan Muria bisa lebih mudah untuk menyebarkan agama Islam di sana. Tidak hanya masyarakat yang tinggal di Gunung Muria dan sekitarnya, masyarakat dari luar kota hingga luar Pulau Jawa pun datang menemui Sunan Muria untuk mendapatkan kursus gratis tersebut. Inilah yang membuat nama Sunan Muria dikenal oleh masyarakat di luar Jawa Tengah. Sunan Muria memiliki air yang disimpan di dalam gentong tempat air besar. Air yang sudah didoakan oleh beliau memiliki khasiat yang luar biasa. Atas izin Allah, air ini bisa menjadi obat jika diminum. Air gentong ini dipercaya masyarakat memiliki keberkahan untuk mengobati segala penyakit. Air gentong ini juga dapat meningkatkan kecerdasan bagi orang yang meminumnya. Karena itu, hingga saat ini air gentong tersebut masih digunakan ketika peziarah datang. Sunan Muria juga berguru kepada Sunan Nerang, Ki Ageng Nerang, bersama dengan Sunan Kudus dan Adipati Petakwarak serta kedua saudaranya Kopo dan Gentiri. Buah Parijoto menjadi salah satu oleh-oleh khas jika berziarah ke makam Sunan Muria. Konon, buah ini sudah dikonsumsi sejak Sunan Muria masih hidup. Bahkan Sunan Muria menganjurkan agar wanita hamil memakan buah Parijoto. Dengan memakan buah itu, diharapkan bayi yang lahir jika laki-laki akan berparas tampan, dan jika perempuan berparas cantik. Seiring perkembangan zaman, semakin terungkap bahwa buah Parijoto memiliki khasiat yang luar biasa untuk kesehatan. Oke sedulur, sekarang kita lanjutkan lagi ziarah ke Gunung Pring. Semoga berkah ya sadulur. Wisata religi Gunung Pring ini terdapat makam sejumlah wali yang sangat terkenal, diantaranya Kiai Haji Raden Santri, Kiai Jogorekso, dan Kiai Haji Dalhar. Di Magelang terdapat sebuah desa yang bernama Gunung Pring. Desa yang berada di Kecamatan Muntilan, Kabupaten Magelang ini diberi nama Gunung Pring karena di desa tersebut banyak ditumbuhi pring. Ketika berkunjung ke desa tersebut, Anda tidak hanya bisa melihat pemandangan pring yang tumbuh di tengah-tengah desa saja, melainkan juga bisa melihat komplek makam Gunung Pring yang berada tepat di puncak Gunung Pring. Desa yang memiliki ketinggian 400 meter di atas permukaan laut ini ternyata menjadi tempat persemayaman Kiai Raden Santri yang merupakan putra dari Ki Ageng Pemanahan sekaligus wali Tanah Jawa. Jika dilihat dari sejarahnya, Kiai Raden Santri yang memiliki gelar Kanjeng Pangeran Singosari ini merupakan keturunan dari Prabu Brawijaya V. Kiai Raden Santri adalah seorang ulama yang pergi ke Jawa untuk menyebarkan agama Islam. Setelah setahun menetap di Majapahit, dirinya memutuskan untuk kembali ke Campa, namun sayangnya negeri tersebut telah hancur dan telah diambil alih oleh Raja Pelbegu dari Kerajaan Koci. Kiai Raden Santri pun mendapat saran dari Raja Kertajaya untuk menetap di Gresik. Beliau wafat pada tahun 1317 atau 1449 Masehi. Setelah wafatnya Kiai Raden Santri, penyebaran agama Islam dilanjutkan oleh anak keturunannya hingga saat ini. Penyebaran agama Islamnya dilanjutkan dengan didirikannya pondok pesantren Darussalam yang berada di Watu Congol. Kiai Raden Santri dan semua keturunannya dimakamkan di komplek makam Gunung Pring. Makam beliau termasuk makam yang kuno dan sangat keramat. Namun, makamnya justru kini menjadi tempat ziarah yang ramai dikunjungi oleh para umat muslim di seluruh Nusantara. Untuk mencapai ke komplek pemakaman tersebut Anda harus melewati anak tangga dengan jarak sekitar 1 km. Ketika sampai di kaki bukit yang merupakan akses untuk masuk ke komplek pemakaman, Anda akan disuguhkan oleh ruko berjejer yang menjual souvenir dan peralatan ibadah. Untuk bisa mencapai ke puncak, Anda bisa memilih dua alternatif jalan, yaitu melewati sisi timur atau sisi utara bukit. Perjalanan menuju ke komplek makam Gunung Pring kemungkinan hanya menghabiskan waktu sekitar 20 menit. Walaupun hanya membutuhkan waktu yang singkat, namun Anda akan menghabiskan banyak tenaga karena jalan menuju ke puncak cukup menanjak. Namun, rasa lelah akan hilang karena selama perjalanan mendaki, Anda akan dihadiahkan pemandangan sekitar yang eksotis. Sesampainya di komplek makam Gunung Pring, Anda bisa melihat kota Muntilan dan pemandangan persawahan hijau yang membentang luas memberikan nuansa yang asri nan sejuk. Dari puncak Gunung Pring juga Anda bisa melihat pegunungan yang sangat indah. Tidak hanya disuguhkan pemandangan yang menarik saja, Anda juga bisa melihat sebuah pondok pesantren yang sudah sangat tua, yaitu Pondok Pesantren Watu Congol.
Sebetulnya ada 12 makam utama dari kompleks makam ini, yakni makam Kiai Raden Santri, Kiai Krapyak III, Kiai Harun, Kiai Abdullah Sajat, Nyai Harun, Kiai Gus Jogorekso, Nyai Gus Jogorekso, Kiai Tertojani, Kiai Abdurrahman, Kiai Haji Dalhar, Kiai Kowait Abdullah S, dan Kiai Cusain. Salah satu yang paling tersohor adalah Kiai Raden Santri. Konon, Kiai Raden Santri merupakan Pangeran Singasari, putra Ki Ageng Pemanahan, pendiri Kerajaan Mataram Islam. Oleh karena dikenal alim dan pernah nyantri ke sejumlah ulama sepuh, Pangeran Singasari dijuluki Raden Santri. Ketika wafat, Raden Santri lantas dimakamkan di bukit ini, dan hingga kini, makamnya sering dikunjungi. Demikian ulasan terkait informasi makam Gunung Pring untuk Anda. Semoga informasi ini bisa bermanfaat dan menambah wawasan. Oke sedulur, terima kasih yang sudah menyimak perjalanan kami dari awal sampai akhir. Mohon maaf jika ada perkataan yang salah dan pengucapan yang tidak sesuai. Saya minta maaf karena saya hanya bertujuan untuk memberikan informasi dan saling berbagi. Sejatinya manusia tidak lepas dari hilap dan salah. Sekali lagi saya minta maaf jika ada perkataan yang salah dan tidak sesuai. Semoga informasi ini bisa jadi rekomendasi buat kalian yang suka ziarah dan wisata religi, karena yang saya alami cukup menyenangkan dan suasananya dapat sekali. Intinya semoga berkah sadulur. Oke sadulur, ini suasana makam ya di Gunung Pring. Banyak sekali makam-makam para aulia ya di sini ya. Ini bisa kalian lihat tadi daftar-daftar nama yang ada di pemakaman ini ya sadulur. Jadi banyak sekali pengunjung yang datang ke sini. Intinya semoga kita mendapatkan keberkahan, barakah ya di tempat ini, dan kita bersama rombongan akan bertawasulan di sini ya saudara. Semoga kita doakan para aulia semuanya yang ada di sini ya saudara. Semoga berkah, barakah, dan manfaat buat kalian yang menonton channel Egigao Channel. Oke, sebelumnya jangan lupa di like, comment, and subscribe ya saudara di Egigao Channel. Terima kasih banyak pokoknya, dan mohon maaf jika ada kata-kata yang tidak pas dan tidak berkenan di kalian semuanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini suasana di pemakaman ya saudara. Oke, jangan lupa di like, comment, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panjang